Berjarak kurang lebih 70 km dari ibu kota kecamatan, Betung Ateuh merupakan kawasan terpencil yang berada di pedalaman Aceh. Untuk mencapai kawasan ini, kita harus melalui jalanan yang berliku-liku, ditambah kabut yang terkadang tiba-tiba menutupi pandangan. Desa Betung Ateuh ini tepat berada di lembah kaki Bukit Barisan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tengah. Sungai yang menjadi sumber kehidupan membelah desa Betung Ateuh dengan airnya yang jernih. Walaupun berada di pedalaman Aceh dan dikategorikan sebagai daerah terpencil, Desa Betung Ateuh memiliki sekolah dasar yang sudah ada semenjak tahun 1975 dan saat ini masih menjalani proses belajar mengajar dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Antusias anak-anak di daerah ini sangat tinggi dan minat belajarnya luar biasa. Ini dapat dilihat dari bagaimana semangat dan perjuangan mereka untuk menuju ke sekolah. Sekolah SD 1 Betung Ateuh ini memiliki siswa yang berjumlah 127 siswa yang terdiri dari beberapa desa. Berada di kawasan terpencil dan jauh dari pusat kota, permasalahan yang sering dihadapi adalah kurangnya jumlah tenaga pengajar. Karena kebanyakan tenaga guru-guru yang ditempatkan di kawasan ini tidak bertahan lama, sehingga mereka memilih sekolah-sekolah yang lebih dekat ke pusat kota. Saya mulai bertugas di sini dari tahun 1984 sampai sekarang sudah menjadi kepala sekolah di sini. Di Betung Ateuh ini yang pertama ada terdiri satu sekolah yang dibangun sekolah ini tahun 1975. Saya bertugas di sini mulai tahun 1984. Jumlah siswa ada 127 siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang terdiri dari ada beberapa desa yang datang siswa ke SD Negeri 1 Betung Ateuh ini. Kemudian siswa yang datang dari sini ke sini tinggi sekali kemauan untuk belajar. Cuma kondisinya tenaga pendidiknya agak kurang. Yang tenaga pendidiknya saya selaku kepala sekolah sendiri yang PNS, ada 2 orang lagi guru PNS, 1 guru agama, yang 1 guru kelas. Kemudian yang lain terdiri dari tenaga honorer.
Cuma sayang sekali sekolah ini antusias anak-anak belajar tinggi, kemauan dari orang tua pun tinggi. Sayang sekali tenaga pendidiknya kurang, makanya proses belajar mengajarnya agak lemah. Mohon perhatian kepada pemerintah di atas untuk menambah tenaga PNS menjadi guru di sini, baik pegawai negeri sipil ataupun P3K. Pengalaman saya sebagai guru honorer di SD Betong Ate, yaitu ada enaknya juga ada susahnya. Yang pertama itu masalah jaringan di sini, di mana jaringan yang sulit dijangkau, yang sulit didapatkan. Yang kedua, anak-anak juga di lingkungan sekolah juga susah mengakses internet. Apabila ada keperluan, harus menunggu waktu yang lumayan lama, sehari atau 2 hari untuk menjangkau ke kota. Dan kami sebagai guru honorer di sini, di mana kami juga masih sangat membutuhkan perhatian pemerintah, supaya pemerintah bisa lebih memperhatikan kami untuk ke jenjang atau mengangkat kami sebagai guru ASN atau P3K. Jadi mengingat ini daerah terpencil, saya dan teman-teman saya sebagai guru honorer juga sangat menyulitkan saat seperti transportasi yang ingin kami tumpangi juga memakan biaya yang cukup lumayan besar. Juga kebutuhan siswa seperti bahan-bahan ajar yang harus pergi ke daerah atau ke kecamatan, itu juga sangat sulit dicapai. Sementara tenaga pengajar yang berasal dari desa Betong Ate sendirilah yang hingga saat ini masih peduli dan ikhlas demi untuk mencerdaskan anak-anak didik yang memang warga Betong Ate sendiri. Namun, semangat mengajar ini tidak didukung penuh oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan para guru honorer yang ada di sini. Ini adalah suatu daerah sangat terpencil. Sekolah ini yang dikategorikan sangat terpencil. Kemudian untuk tunjangan daerah terpencil kami tidak ada merasakan lagi. Cuma yang ada kami merasakan tahun 2020. Dari tahun 2020 sampai 2023 ini tidak dibayar lagi untuk tunjangan terpencil. Makanya karena daerah sangat jauh, orang-orang luar pun kurang ada perangsang untuk datang ke sini untuk menjadi guru, untuk menjadi proses belajar mengajar di sekolah. Apa kabar anak ibu hari ini? Masih semangat belajar sama ibu? Ya, tadi waktu pergi sekolah ada sarapan? Ada. Sekarang ibu mau nanya, di sini kalian semua punya HP nggak? Bukan hanya kekurangan tenaga pengajar, namun sekolah yang letaknya jauh dari perkotaan ini juga tidak memiliki akses jaringan internet untuk mendukung para guru dan siswa dalam menghadapi proses belajar mengajar secara digital yang seharusnya menjadi prioritas bagi daerah terpencil. Bagaimana pembangunan yang merata dalam kebutuhan infrastruktur untuk menunjang pendidikan yang berbasis internet walaupun berada di daerah terpencil. Di sini sekarang kita kan susah jaringan. Jadi ini dunia pendidikan ini sudah dianjurkan untuk dunia pendidikan digital. Jadi bagaimana kita melaksanakan dunia pendidikan digital ini
jaringan internetnya sangat tidak mengizinkan. Kami mengharapkan sekali lagi pada pemerintah untuk membuat jaringan 4G supaya sangat kuat untuk kita akses pendidikan sebagaimana yang diakses di daerah-daerah yang lain, supaya kita dapat bersaing dengan daerah-daerah yang lain. Akses ke sekolah anak-anak banyak ditempuh dari kampung yang berbukit-bukit ataupun yang menyeberang sungai-sungai. Ada jembatan tali. Kalau kami di sini istilahnya tali ayun. Jadi sangat khawatir kita dan orang tua kepada anak-anak waktu pergi ke sekolah karena sangat berbahaya kalau kita melihat perjalanan anak-anak dan orang tua untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Dunia pendidikan cermin kemajuan dari sebuah bangsa, di mana semua standarisasi yang dibuat nantinya bermuara pada kecerdasan individu dalam kehidupan berbangsa yang tentunya dapat dirasakan oleh seluruh insan yang menuntut ilmu dimanapun berada, dan juga pengabdian yang tulus dari para pahlawan tanpa tanda jasa yang hanya mengharapkan perhatian untuk kehidupan yang lebih baik. Karena di tangan para pendidik inilah akan tercipta generasi-generasi handal dengan tingkat kecerdasan yang dapat bersaing menghadapi kemajuan globalisasi di berbagai bidang yang nantinya menjadi pilar-pilar pembangunan untuk Indonesia lebih maju. Saya selaku guru mengucapkan terima kasih dengan adanya jaringan, di mana sebelumnya sudah lama sekali kami guru tidak bisa mengakses jaringan internet untuk keperluan bahan ajar. Di sini kami guru atau siswa sangat merasa senang, di mana siswa dan guru bisa mendownload bahan ajar yang kami perlukan.